Ternyata Palestina itu merupakan pertemuan tiga benua. Kita lihat dalam peta itu, tapi mereka punya di dua poin ini adalah punya dua pelabuhan yang ini ternyata sejak zaman dahulu menjadi pelabuhan penting pelayaran dunia. Nah, orang yang pertama kali pengen orang Yahudi pindah ke Palestina, kita nggak bicara orang Yahudi sendiri ya, dari pihak luar adalah Napoleon Bonaparte. Dia sampaikan begini kurang lebih kata-katanya, wahai orang Yahudi, kali inilah waktu kalian untuk bangkit. Sir Moses Montefiore. Ini adalah ahli atau ekonom. Ini dia, kita perlu juga tiap orang tuh ngambil perannya masing-masing. Meskipun nggak dikenal, tapi dia berbuat dan itu sangat signifikan terhadap pembangunan umat ini dan peradaban kita yang kemudian diciptakan kemudian hari. Kan kita malam hari ini di hari Jumat, sebenarnya hari Sabtu ya, dalam kalender Islam hari ini masuk Sabtu karena waktu hari itu dimulai dari sejak ba'da maghrib, jadi sekarang ini hari Sabtu. Insya Allah dalam waktu-waktu ini kita juga tahu bersama bahwa kemarin ada kabar yang begitu menggembirakan betapa kemudian ada peristiwa bernama gencatan senjata ya. Tapi Anda nanya, Ustaz, katanya Palestina udah menang, tapi kok masih ada perang? Di ibarat masih diperangi terus, dibantai dan seterusnya. Nah, saya kira dalam momentum ini kita penting untuk mendapatkan sebuah nilai karena sejatinya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Qul siru fil ardi", maka berjalanlah kamu di muka bumi ini, fanzuru. Tapi ketika kita belajar sejarah, ada suatu ketika fenomena di depan mata kita, kita perlu ngambil ibroh sebetulnya. Dengan Palestina kita tentu sangat sangat sedih, ikut kemudian sakit juga dengan apa yang rasakan sakit juga. Tapi kemudian kita sampaikan bahwa atau kita bisa ambil ibroh bahwa apa kira-kira poin penting, pelajaran penting kita bisa ambil dari peristiwa Palestina. Kita baca sejarah bahwa di Israel itu orang Yahudi itu kan bukan orang asli. Teman-teman ada yang pernah ke Israel nggak nih? Pernah Ustaz, lewat Google Map ya. Nah, kalau kita dalam Israel itu, ternyata Israel itu di sana mereka penduduknya nggak satu warna kulit. Ada Israel kulit hitam, ada Israel kulit putih. Secara awal kita akan belajar bahwa ternyata di Israel itu mereka terbagi jadi dua suku besar lah. Ada dua kategori besar. Pertama bernama Yahudi Falasha. Falasha ini adalah orang Yahudi yang berasal dari Ethiopia, dari Afrika. Nah, mereka itu di Israel sekarang ada. Yang kedua namanya Yahudi Ashkenazi. Ini mereka Yahudi yang berasal dari kulit putih. Kebanyakan dari Rusia. Nah, kalau di judul kita sampaikan kemarin ternyata gini deh, yang paling frontalnya. Ternyata Israel itu bisa berdiri karena mereka mencontoh umat Islam. Gini, saya ulang ya. Israel itu bisa berdiri di Palestina hari ini. Mereka menjajah Palestina dari mulai tahun 1948 sampai 2025 itu mereka bukan pakai konspirasi. Kita jauhkan dulu pandangan konspirasi. Seakan-akan tuh ada macam-macam lah mereka berkuasa penuh, enggak seperti itu. Ternyata yang mereka lakukan itu adalah seperti yang Nabi lakukan. Ini bukan berarti pasti enggak, bukan berarti sama, cuman mereka itu mengikuti sunatullah yang Allah ajarkan dalam muka bumi ini. Mereka tuh merasakan sakit, mereka juga berinfak luar biasa. Nah, jadi kadang-kadang kita itu melihat musuh itu terlalu skeptis. Kayaknya musuh ini kuat banget nih. Kok bisa Inggris dulu berkuasa di dunia, kemudian dia ngebawa Israel pindah ke Palestina. Seakan-akan mereka koncoan gitu ya. Kayak temenan semua. Enggak seperti itu. Nah, kita akan kupas gimana sejarahnya. Dan bahkan mereka itu udah pengen hijrah atau pengen ngambil Palestina itu sejak abad ke-18. Sejak abad ke-18. Nah, para santri, teman-teman Allah muliakan, tadi saya gambarkan dulu di awal, kita bisa lihat dalam layar nih, di depan kita. Sebenarnya ada satu slide, cuman tadi belum selesai downloadnya ya. Atau saya minta dia teman-teman buka peta Palestina di Google Map masing-masing. Ternyata Palestina itu secara geografis memang tempat yang sangat luar biasa. Kita nggak bilang Indonesia luar biasa, Indonesia luar biasa, bahkan disebut sebagai Atlantis. Bahkan di Indonesia itu ada kota Al-Qudsnya juga. Kudus katanya. Nah, terus ada Nabi Sulaiman, kota Sulaiman katanya begitu. Itu konspirasinya begitu.
Bahkan katanya Hitler meninggal di Indonesia. Bener nggak, Pen? Di Garut. Oke, kalau kita lihat peta Palestina, Palestina itu ternyata, jadi gini, kita lihat peta itu jangan peta terbatas pada satu waktu ya. Dulu namanya negeri Syam. Syam itu mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Itu dulu Syam tuh. Peta sekarang ini terjadi satu abad yang sebelumnya. Tapi 2 abad yang lalu nggak kayak gitu petanya. Kan ada batas-batas tuh, ada negara-negara. Dulu kan nggak seperti itu batas-batasnya. Nah, ternyata Palestina itu merupakan pertemuan 3 benua. Kita lihat dalam peta itu, ada di atas benua apa? Eropa, benar ya? Di atasnya Palestina benua Eropa ya? Di bawahnya benua apa? Sebelah kiri benua Afrika. Sebelah kanan benua Asia. Benar nggak nih? Benar. Nah, teman-teman boleh buka nanti yang dikasih sama Fajrin, tapi saya mau gambarkan bahwa saya berdiri deh. Di sini, Palestina itu dulu waktu sebelum dijajah oleh Israel, mereka punya 2 pelabuhan penting. Oh, kehalangan, ya, siap. Di sini ada namanya pelabuhan Yafa, dan di sini ada pelabuhan Gaza ya. Yang kemudian di sini mereka ada punya pelabuhan juga. Ya, di sini ada Gaza di sini. Di sini Gaza. Tapi mereka punya di 2 poin ini adalah punya 2 pelabuhan yang ini ternyata sejak zaman dahulu menjadi pelabuhan penting pelayaran dunia. Jadi Palestina itu secara geografis adalah sangat penting dan sangat sangat jantung dunia lah. Karena bisa bayangkan, contoh di sini ada yang punya usaha, ada yang jualan, Bisa bawa ini, jualan PMP. Contoh, Pak. Gini gampang, yang paling gampang gini. Tahu Shopee kan, Shopee? Nah, Shopee sekarang punya Shopee kirim barang Express. Sebelumnya dia nggak punya Shopee Express kan? Dia punya apa dulu? Aplikasi Shopee. Nah, dia ketika punya Shopee itu bermitra dengan GNT, Antaraja, dan lain-lain tuh. Tapi mereka ini tahu bahwa mereka punya barang. Yang kedua adalah punya distribusi. Distribusi ini sangat penting sekali. Tapi dia tahu kalau dia main distribusi nggak punya barang, dia nggak akan bisa masuk. Maka dia bikin barang dulu, jualin dulu pakai marketplace-nya. Setelah dia menguasai, mereka pun bikin distribusinya juga, namanya Shopee Express. Hari ini Shopee Express ngalahin GNT atau kebalikan kira-kira? Ngalahin GNT kan, Shopee Express kan? Kenapa? Karena dia nguasain jalur distribusi persis kayak gini. Jadi barang siapa yang menguasai daerah sini, berarti dia menguasai 3 benua. Benua Asia, benua Afrika, benua Eropa. Itu kebayang ya? Nah, orang yang pertama kali pengen orang Yahudi pindah ke Palestina, kita nggak bicara orang Yahudi sendiri ya. Dari pihak luar adalah Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Siapa Napoleon? Apakah Napoleon yang polisi Indonesia yang pernah ditangkap? Namanya persis tuh. Napoleon Bonaparte juga. Napoleon adalah orang Prancis, bahkan dia adalah salah satu tokoh revolusioner Prancis, Napoleon. Nyatanya Napoleon itu pernah sampai ke Palestina. Nanti teman-teman, insya Allah kalau Palestina merdeka, insya Allah ya, kita bakal kesana bareng-bareng. Kita akan ke sebuah kota namanya kota Akka. A-K-K-A. Nah, coba searching di Google Map-nya. Tulis A-C-C-A. Akka. Muncul nggak? Ini saya nggak cuma omon-omon ya. Ini ada datanya semuanya nih. ACCA. Sorry, pakai K kayaknya deh. Akka. Akka Israel. Ntar ke bahasa Arab ya. Soalnya bahasa Arabnya Akka. Oh, aku. A-K-K-O. 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 Israel ada kan, Ben? Ada. Di situ ada patung Napoleon Bonaparte. Di Akko. Bahasa Arabnya Akka. Bahasa Akko itu spelling Ibrani ya. Akka. Nanti kalau Rifan habis nikah kan, insya Allah pas merdeka, dia bulan madu di Palestina nanti insya Allah. Nanti Rifan datang ke Akka. Situ ada patungnya Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte ketika dia berambisi menguasai dunia, terakhir dia terhenti di negara Palestina, di Akka ini. Di Akka ini dia nggak bisa masuk
karena kalah oleh pasukan yang ada di kota Akka. Waktu itu masih dengan Turki Utsmani. Maka kemudian Napoleon ngirim surat resmi ke orang-orang Yahudi dunia. Kurang lebih begini isi suratnya. Nah, azan dulu ya. Kita break dulu bentar, nanti setelah itu kita lanjut lagi. Ikhwafillah, kita sambung kembali ya. Nanti yang di sini di akhir isya'nya ya. Baik, kita review sedikit. Tadi kita jelaskan bahwa secara geografis Palestina itu adalah tempat yang sangat strategis sekali letaknya. Nah, ini kita bisa dapat di sini. Nah, nih. Nah, ini lebih jelasnya nih. Nah, ini. Ada Yafa dan ada Gaza. Bahkan mereka punya pelabuhan namanya pelabuhan Haifa. Haifa bukan Haifa herbal bukan ya? Haifa herbal sini ada. Jangan-jangan emang di sana lagi pusatnya. Bahaya lagi live nih, nanti dituntut lagi. Ada Yafa, ada Gaza. Nah, misalnya teman-teman ada garis-garis putus-putus dan nyambung, ini semua mereka adalah pusat distribusi rantai makanan dunia. Tadi 3 benua, ke Afrika, ke Asia, Eropa di atas ini, ini Eropa nih. Ini Afrika, sini Asia. Maka sejak dulu Palestina ini menjadi jantung dunia. Maka tak heran Allah kirimkan banyak nabi di negeri Syam. Karena dia sebagai negeri satelit. Bisa jadi mereka akhirnya berkelana kemana-mana karena itu tengah-tengahnya dunia. Gitu ya. Nah, yang berikutnya saya sampaikan bahwa Israel itu pertama kali diajak buat masuk ke Palestina hari ini orang Yahudi sejak zamannya Napoleon Bonaparte. Dia sampaikan begini kurang lebih kata-katanya. Wahai orang Yahudi, kali inilah waktu kalian untuk bangkit. Saya, Napoleon, pemimpin Perancis akan menjamin kamu masuk ke Palestina secara damai. Kenapa Napoleon butuh orang Yahudi? Karena ketika dia perang, dia kalah. Jadi waktu dia perang dengan orang Palestina waktu itu, yang di backup oleh Utsmani, Napoleon kalah di situ. Maka dia butuh pihak lain bantu dia, tapi bantuannya tanpa imbalan. Kalau tentara perang kan pengennya dapat penghargaan. Kalau orang Yahudi pengen ke Palestina karena akidah. Jadi Israel itu akidah. Ada yang bilang kan, katanya ini adalah perang bukan akidah, bukan iman, bukan agama. Ini perang agama. Napoleon tahu betul bahwa ketika pasukan dia kalah karena tentaranya tentara Perancis, maka dia butuh orang Yahudi yang secara mereka mengatakan klaim mereka, nanti itu terbantah semuanya, bahwa itu tanah yang mereka, maka mereka akan berjuang mati-matian sampai mati untuk belain tanah Palestina. Tapi tidak pernah terjadi hal tersebut. Keburu Napoleonnya keburu modar, mangkat, keburu koid. Oke ya, mokat. Nah, ini yang poin pentingnya nih. Maka teman-teman semua mulakan, kita lihat Palestina, tentu kita dukung Palestina, kita bantu Palestina, kita doakan mereka, kita boikot produk-produk Zionis. Tapi jangan lupa, jangan sampai Palestina merdeka, justru Indonesia yang nauzubillah atau negara lain yang kemudian mengulangi peta-peta yang sama. Ternyata awal setelah Napoleon gagal itu ada seorang tokoh bernama Sir Moses Montefiore. Sir Moses Montefiore. Ini adalah ahli atau ekonom. Dia orang Yahudi. Waktu kecilnya lahirnya di Italia. Nah, kita kalau makan spaghetti ingat Italia kan? Kalau Serie A lu Italia. Dia lahir di Italia dan gede di Italia. Bahkan dia menjadi seorang naga di Italia, orang miliar, orang kaya di Italia. Namanya Sir Moses Montefiore. Ternyata awal Israel masuk di situ sebelum nanti Inggris terlibat, si orang ini beli tanah yang ada di Palestina. Waktu itu Palestina berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmani. Utsmani punya kebijakan orang Yahudi nggak boleh beli tanah di Palestina. Yahudi nggak boleh beli tanah di Palestina. Nah, tapi Sir Moses ini karena dia pengusaha, tapi ada undang-undang mengatakan orang asing boleh punya tanah asal bukan Yahudi. Maka Sir Moses ini menggunakan orang asing yang lainnya. Kan gampang aja kan, tinggal tolong dong lo beli tanah gua. Dan dia pun orang Itali. Temennya banyak pebisnis. Maka satu petak, kemudian dia menguasai tanah tersebut. Nah, ini penting nih isu tanah nih. Maka penguasaan tanah di Indonesia pun hari ini juga menjadi isu yang juga sangat-sangat penting. Pagar laut misalnya. Maka nanti antum, semoga insya Allah kita semua dapatkan rezeki yang melimpah. Kalau punya rezeki yang melimpah,
selain mencukupi kebutuhan pribadi, beli tanah. Karena penguasaan tanah itu sangat-sangat penting. Dan waktu itu Israel beli tanahnya nggak banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Tapi mereka kemudian dengan sedikit itu mereka bikin camp-camp. Namanya kibbutz. 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 Kibbutz itu mereka satu tanah gitu, orang luar nggak boleh masuk kan. Jadi itu lokasi eksklusif yang mereka punya, cuma mereka doang yang boleh masuk. Situ ada sekolahnya, situ ada tempat rumahnya. Tapi itu masih sangat sederhana sekali. Pernah kan? Setelah mereka kemudian masukin ke situ, ini tahun berapa nih Ustadz kira-kira siapa namanya ini? Siapa namanya Pen? Ini orang mana nih? Itali. Si Moses ini kemudian dia membeli tanah di situ di Palestina itu tahun 1859. 1859. Ada yang pecinta ini enggak? Film-film Turki, Utsmani. Nah, Ertugrul. Di zaman ini siapa khalifahnya? Ya, zaman ini siapa khalifahnya? Siapa khalifahnya? 1859. 1859. Jadi Israel tahun berapa berdiri? 48. 1948. Si orang ini beli 1859. Ini penting angkanya nih. Tadi saya tulis ya. 1859, Israel baru berdiri 1948. Sini ke sini berapa tahun jaraknya? Berapa? 89 tahun. Saya bilang tadi bahwa orang Israel itu jajah Palestina itu bukan konspirasi. Mereka justru menggunakan sunnatullahnya sehingga ya kita nggak redo dengan mereka. Tapi mereka menjalankan semua. Bisa bayangkan nggak si Moses ini ngerasain nikmatnya nggak ketika Israel berdiri? Nggak ngerasain. Tapi dia orang pertama kali beli tanah di Israel, di Palestina. Nah, itu menandakan betapa kemudian kita pun hari ini berbuat apapun, itu mungkin kita nggak akan merasakan dampaknya. Tapi itu satu buah ikhtiar kita. Yang penting kita sunnatullah, sampaikan dalam Al-Quran, sunnatullahillati qad khalat min qablikum atau walan tajidu sunnatullahi tabdila, dan tidak akan kamu dapatkan pengganti dari sunnah Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman mulakan, lanjut. Maka setelah Sir Moses ini beli, waktu itu Palestina itu tanahnya nggak dikuasai oleh orang Palestina sendiri, tapi mereka dikuasai oleh beberapa orang dari Lebanon, dari mana? Dari Suriah. Mungkin juga harganya mahal ya. Nah, yang fakta kedua unik, waktu mereka masuk ke sana, mereka beli tanah, mereka datengin orang-orang yang jumlah sedikit waktu itu. Lalu mereka yang kedua adalah melakukannya apa? Ini yang mereka lakukan, yaitu mendirikan, mereka berfokus pada pertanian. Makanya di sini ada Kang Akmal nih. Ini peternak milenial. Jadi antum bisa bayangkan, tadi saya sebutkan orang Yahudi yang di Palestina dari mana asalnya? Ada dua kan? Dari Afrika sama dari Rusia. Antum yang pernah ke Timur Tengah, itu tanah isinya pasir semua kebanyakan. Hatta Palestina pun tanahnya ada tapi kebanyakan pasir. Nah, di sini ada yang dari daerah tani ya. Dari Jawa, ada yang dari Jawa Barat. Sang Akmal dari Garut. Pendi dari Puncak, daerah pertanian. Contoh, orang dari Puncak suruh bertani di Pekanbaru misalnya. Sulit nggak? Nah, ini orang dari Rusia, dari Afrika datang ke Palestina, menjajah Palestina, mereka suruh bertani. Yang pasti gagal. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bertani? Pasti mereka nggak tahu ilmunya tuh. Maka jangan heran hari ini pertanian yang paling maju Israel. Thailand pun belajar ke Israel, kita pun belajar ke Israel. Sebelum ada yang sekarang nih ya, itu Israel paling maju. Ada sebabnya. Satu, petani itu ketika dia menggarap tanah, dia bukan cuma nyari uang, tapi ada kesatuan hati dia dengan tanah yang dia garap. Benar nggak? Makanya petani itu kalau tanahnya digusur, dia akan belain mati-matian sampai dimati, dia akan belain tuh tanah. Sama kayak nelayan, sama kan nelayan. Nah, makanya kenapa ada reklamasi? Karena kalau masih laut, orang akan belain itu tanah saya. Kalau dikasih tanah, bukan laut lagi. Paham nggak maksudnya? Nah, sama kayak pertanian. Nah, maka kemudian
penjajah ini kemudian setelah dibeli, nggak cuman Sir Moses ya, setelah itu ada orang-orang lain yang beli juga, seperti Rothschild yang dari Inggris dan seterusnya. Tapi ini penting nih, bahwa kita perlu ada tauziful a'mal namanya, pembagian peran dan tugas. Kalau Ana nggak tahu tentang masalah nama Sir Moses, antum nggak tahu mungkin Sir Moses itu siapa. Baru sekarang dengar Sir Moses kan? Tahunya kan Israel itu mendirikan adalah Theodor Herzl, Balfour, anu. Tapi ternyata ada peran orang lain di situ yang itu sangat vital, tapi kita nggak tahu. Nah, umat Muslim itu pun sebenarnya yang Rasul telah ajarkan sejak dulu. Sahabat itu jumlahnya banyak loh. Tapi yang kita kenal mungkin Bilal, Abu Bakar, Umar, Utsman, seterusnya. Nah, bangunan kita hari ini, umat ini, kita perlu juga tiap orang tuh ngambil perannya masing-masing. Meskipun nggak dikenal, tapi dia berbuat, dan itu sangat signifikan terhadap pembangunan umat ini dan peradaban kita yang kemudian diciptakan kemudian hari. Nah, lanjut. Jadi pertama apa, mereka beli tanah itu sejak tahun 1859. Napoleon ngajak mereka sejak abad 18, lalu mereka mendirikan yang namanya pertanian ini. Nah, lalu mereka juga, ini nih uniknya nih, Yahudi itu punya kekhilafahan juga ternyata. Punya kekhilafahan. Namanya AIU. AIU ini bukannya Bimba nih, bukan lagi promosi nih. AIU, pada menyebut ya, sorry ya, Afan ya. Alliance Israelite Universale adalah khilafah, bahasa kitanya, khilafah Yahudi sedunia. Perkumpulan Yahudi sedunia, mereka punya perkumpulannya nih. Mereka punya perkumpulan Yahudi sedunia. Nanti antum baca, ini didirikan sejak juga abad ke-19, akhir abad ke-19. Jadi mereka itu udah pengen bikin negara itu udah 1 abad sebelum Israel berdiri. Jadi saya bilang ini bukan konspirasi. Mereka udah betul-betul pikirkan dengan matang. Orang kayanya berbuat dengan cara beli tanah. Yang miskinnya ngapain? Jadi petani. Yang ahli ekonominya ngapain? Nah tadi tuh si Sir Moses itu ternyata di Itali dia jadi tokoh. Meskipun Yahudi, tapi dia orang kaya, dia ahli keuangan dan akuntansi. Di sini ada akuntan nih, Mbak Winnie misalnya. Dan yang lain-lain. Itu dia kemudian jadi orang yang kemudian menduduki jabatan yang penting di negara Italia. Tapi dia tetap on the mission. Apa misinya? Bikin negara Yahudi. Mau di mana juga dia. Bahkan tadi ada orang Afrika ya. Yahudi Falasya itu orang Afrika tuh. Yahudi Ashkenazi orang Rusia. Mereka datang buat ngisi ruang sebagai rakyatnya. Nah, kemudian Allah mulakan. Nah ini bahkan nih, tahun 1878. Mereka tuh udah bikin konferensi kekhilafahan Yahudi di dunia. Namanya AIU. Didirikan tahun 1860. Tahun itu kita lagi ngapain kira-kira? Belum lahir. Umat Islam lagi ngapain kita itu? Lagi ngapain umat Islam kira-kira? Atau gini deh, kita mengatakan Indonesia akan menjadi negara yang maju 2045. Hari ini 2025. 20 tahun lagi. Nah, sekarang kita udah ngapain? Kira-kira. Orang Yahudi, mereka bikin negara 1948, tahun 1960 mereka bikin organisasi Yahudi sedunia. Zaman itu belum ada WhatsApp. Zaman itu belum ada Facebook ya. Belum ada juga apa lagi? Belum ada semuanya. Mereka bikin. Nah, satu. Ini bukan buat takjub ya. Antum takjub, tapi kita ngambil hikmahnya nih, ngambil ibrohnya nih. Yang mau mulakan. Nah, maka setelah itu bahkan nih kalau antum jangan ke Israel dan nanti insya Allah kalau Islam merdeka kita akan datang ke sini nih. Ini sekarang masih ada. Ini sebagai apa ya? Museumnya namanya Mikveh Israel. Bahasa Arabnya Makafeh. Mikveh itu organisasi pertanian yang dibuat pertama kali di Israel ketika mereka pengen jajah Palestina. Namanya Mikveh ini. Teman-teman yang mulakan, maka berikutnya kita tahu ada tokoh bernama Theodor Herzl. Siapa Herzl itu? Nah ini nih, nah sekarang ini peta Palestina ya. Nah, penonton tahu juga bahwa ternyata di Palestina itu ada orang Yahudi asli. Ada Yahudi asli Mereka jumlahnya sangat sedikit sekali. Tapi yang sekarang hani di Israel itu kebanyakan orang-orang dari luar, namanya Ashkenazi dan juga Falasya. Nah, sekarang kita masuk ke ini Theodor Herzl. Herzl dia bikin buku dan dia kemudian deklarasi negara Yahudi tahun 1898.
Antum lihat, ingat betul waktu-waktunya nih. Tahun 1890, Herzl, seorang ultranasionalis, mengarang sebuah pamflet. Awalnya Nah, maka sekarang Sabili juga lagi bikin nih. Jadi kalau sekarang kenapa Sabili kita bikin buku, bikinnya ini taruh sebelum ke Sabili udah belum follow nih. Kalau follow mesti follow dulu. Nah, ini penting nih. Herzl itu bukan seorang ulama Yahudi. Bahasa mereka adalah rabi, bukan. Bukan juga kayak tadi si Sir Moses, ahli ekonomi, bukan. Dia seorang jurnalis. Seorang wartawan. Seorang jurnalis. Dia bikin pamflet, bukunya namanya Der Judenstaat atau Daulatul Yahud bahasa Arabnya. Apa artinya, Pen? Ini santri nih, apa? Daulatul Yahud. Daulatul Yahud. Daulah apa daulah? Negara Yahudi. Negara Yahudi. Dia bikin 1896, dia edarkan tahun 1897. Nih, ada angkanya nih. Di kota Basel di Swiss. Nah, di situ dia bilang, nih uniknya nih. Hari ini saya katakan, insya Allah, bahasa dia ya. Insya Allah bukan ya. Insya Allah gitu. Masa orang ini bilang insya Allah kan nggak mungkin ya. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Insya Allah negara Yahudi akan ada 5 tahun lagi. Paling mentok 50 tahun lagi akan ada negara Yahudi. 5 tahun atau 50 tahun. Itu kapan ngomongnya? 1897. Dia ngomong itu ketika bukan buku tapi ketika dia terbitkan. Kapan Israel berdiri? 1948. 51 tahun berdiri. Dan dia bilang paling maksimal 50 tahun. Berarti meleset 1 tahun. Nah, pertanyaannya kita nih sekarang nih, umat muslim, kita kapan mau menjadi umat yang besar? Udah pernah hitung belum? 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? Kapan Indonesia akan menjadi negara yang superpower misalnya? Negara yang besar misalnya? Nah, si Herzl ini udah betul-betul dia canangkan itu. Jadi teman-teman bisa baca apa isinya. Poin berikutnya, sejak dia didaulat sebagai ketua Zionis, ini Zionis ya, ketua Zionis dunia, dia dalam 1 tahun punya 1000 pertemuan. Nah, yang suka nonton film Turki, kalau saya pribadi suka film Sultan Abdul Hamid yang kedua. Khatam tuh. Nah, Herzl ini berkali-kali pengen ketemu Sultan Abdul Hamid yang kedua, selalu gagal. Jadi 1 tahun ada 1000 berarti sehari ada berapa pertemuan? 3 kali. Dia ketemu sama Kaisar Rusia, dia ketemu sama Sultan, dia ketemu sama Raja Inggris, dia ketemu sama pemerintahan Inggris. Pokoknya dia nyebar luas semuanya tuh. Dia seorang jurnalis. Dan teman-teman tadi bisa dapatkan bahwa Herzl ini tewas, mati, meninggal sebelum Israel berdiri. Tapi dia yang pertama kali teruskan negara Israel. Dia meninggal masih muda. Sangat muda sekali. Nah, sampai sini dapat kerangkanya ya. Jadi, Israel berdiri itu gabungan dari akidah dulu nih, iman dulu nih. Kan mereka yakinnya kan Palestina itu negara mereka, yakinnya. Di kitab Talmud, mereka pun yakin bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan. Kalau kita katakan mereka udah nggak punya hak lagi. Karena ketika Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'idah, untuk masuk Al-Ardul Muqaddasah, allati kataballahu lakum, maka mereka jawab apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila innahuna qa'idun. Jadi kalau sampaikan, wahai Bani Israel, Anda telah selamat dari Fir'aun yang ganas, sekarang masuk ke tanah yang janjikan, yaitu negara Palestina, tanah Palestina, tanah Syam. Tapi mereka ini namanya bangsa bebel, mereka bilang, wahai Musa, di sana ada orang yang kuat-kuat. Jadi dulu Palestina itu udah ada penghuninya, orangnya kuat-kuat. Kita takut lawan mereka. Kata dia, kalau gitu Musa, ente aja, sama Tuhan ente berperang lawan mereka, kita nonton ini. Nah, kalau dia menang, kita akan bareng-bareng. Kan Musa kan hebat, sekali tonjok langsung mati orang kan? Ingat gak kisahnya? Ada orang lagi ini tonjok langsung mati. Mungkin Akmal juga sama tuh, tonjok langsung mati. Dia yang mati sapi nantinya. Nah,
Yang Allah muliakan, maka kita menganggap itu bukan hak mereka. Yahudi bikin negara Palestina, satu dengan keimanan dan akidah. Yang kedua dengan organisasi yang sangat rapih. Kita ini kadang-kadang si A bela Palestina, si B bela Palestina, si A si B pada berantem. Si A pengen dapat panggung, si B dapat panggung, si C pengen dapat panggung juga, akhirnya bela Palestina pada berantem. Kejadian nggak? Mungkin banyak. Atau apapun lah, kita pengen dakwah, pengen Islam maju, tapi kita sendiri tidak bagian tugas. Mereka bagi tugas, ada yang beli tanahnya, ada yang isi pertaniannya, ada yang ahli pertaniannya, ada yang ahli tentaranya, mereka isi semuanya. Yang ketiga, mereka juga berkorban. Berkorban dengan sangat luar biasa. Saya bukan dukung Israel, bukan. Kita sangat sangat sedih dan sangat murka dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Tapi mereka menjalankan sunnatullah. Pertanyaannya, kita hari ini pengen nggak Palestina merdeka? Jadi kalau kita bilang Palestina merdeka itu bukan Palestina saja, tapi ada Baitul Maqdis. Kita pengen nggak sholat di Baitul Maqdis secara merdeka? Yakin? Kenapa pengen? Kiblat kita kan udah ganti ke Ka'bah sekarang. Ayo. Kenapa? Tanah suci juga banyak tempat yang lain. Mekah, tanah suci, Mekah, Madinah. Mekah, tanah suci, Madinah, tanah suci, Madinah. Kita kenapa mesti ke sana? Nah, itu. Jadi, nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan sampaikan ayat-ayat bahwa Palestina ini, Al-Aqsa ini, bagi kita bukan hanya teritori. Bukan karena mereka Muslim, tapi itu adalah akidah kita. Itu adalah tanah suci kita. Dan itu barangkali menjadi barometer kita. Nanti ada hadisnya mengatakan bahwa Nabi sampaikan kepada seorang sahabatnya, bantulah Al-Aqsa. Kalau nggak bisa, kamu kirimkan, tahu nggak sih lampu templok zaman dulu? Kirimkan sumbunya untuk menerangi Al-Aqsa. Itu bukan maksud kinayah, majas, bahwa kita perlu bantu mereka. Nah, teman-teman, jadi pertama adalah masalah akidah, yang kedua kita perlu organisasi yang sangat rapi, yang ketiga adalah kita perlu pembagian tugas, dan juga kita perlu pengorbanan yang jualan nyoba, kita perlu punya visi yang besar bagaimana kemudian itu terjadi. Yang mulakan, maka berikutnya, nah ini yang penting nih. Kita kalau baca sejarah, jangan pakai teori konspirasi. Yahudi waktu itu nggak punya harapan yang sangat gimana-gimana. Dia ke Turki, waktu itu kan Palestina wilayahnya Utsmani, ditolak terus sama Sultan. Utsmani ketika itu udah hampir runtuh, tapi ada seorang Sultan yang sangat kuat, namanya Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dia selalu tolak itu. Bahkan waktu itu, Daulah Utsmani punya utang yang banyak. Datang itu Herzl, katakan, wahai Sultan, berikan saya tanah 1-2 hektar sajalah. Saya akan kasih kamu sekian uang buat kamu bayar hutang. Artinya dia akan dapat uang banyak nih, negara buat bayar hutang. Tapi Sultan selalu tolak. Sampai tahun 1914, itu kayaknya bakal nggak mungkin terjadi negara Israel. Tapi sejarah selalu berbeda, berulang. Bahkan ada hal-hal yang di luar dugaan. Terjadi Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia yang tahun berapa itu? 1914 sampai 1918. Tapi secara de facto tahun 16 sudah selesai. 17 ada perjanjian. Oke, sekarang gini. Gampangnya. Di sini ada pengurus Hamas. Ada pengurus Hamas? Fadrin. Oke. Ada bendahara nggak bendahara? Saya bendaharanya. Oh, kita bendaharanya. Oke. Kalau gini misalnya nih. Hamas tahun ini punya dana 1 miliar misalnya. Amin. 1 miliar. Tapi biasanya dia cuma punya kegiatan misalkan kayak dakwah marginal, apa segala macam. Tiba-tiba saat itu mereka suruh tarung. Tiap hari bikin kegiatan. Kira-kira uangnya bakal habis gak? Nah, waktu itu negara di dunia ini, terutama yang ikut perang dunia pertama itu, mereka ikut perang. Uangnya habis. Inggris, Utsmani, Austria, Hongaria habis duitnya. Nah, disitulah kemudian orang Yahudi masuk. Negara butuh duit, dia masuk. Karena dia
para ekonom, dia para bisnismen. Maka ada tukar guling. Tukar, oke, negara Anda lagi punya duit, saya kasih Anda duit, tapi tolong bantu kami untuk masuk ke Palestina secara aman. Maka ada namanya deklarasi Balfour. Ini Sykes-Picot saya kira udah banyak yang tahu ya, tapi di sini Balfour. Balfour ini ngasih tanah atau menjanjikan keamanan bagi orang Israel bukan karena dia konspirasi, enggak, karena dia adalah menteri luar negerinya Inggris, dan Inggris ketika itu butuh duit, nggak punya duit, yang punya uang adalah orang-orang ya Yahudi. Nah ini penting nih, orang Islam, dalam Islam kita tidak dilarang untuk kaya, tapi yang nggak boleh jadikan kaya di hati kita. Kita juga penting ada orang-orang Muslim yang jadi orang kaya, penting supaya nanti backup dana. Orang Muslim yang kaya juga jangan lupa hartanya dia itu bukan buat dia doang, tapi buat perjuangan Islam. Ada yang aktivisnya, ada yang bikin kegiatannya. BIK yang bikin kegiatannya misalnya. Yang punya harta, maka itu sebagai satu sinergi. Jadi tidak ada yang namanya, dalam dakwah itu nggak ada yang namanya minta-minta, enggak. Tapi semua adalah sinergi. Nah, sampai di sini kita lihat bahwa Palestina itu sejatinya, walaupun itu adalah wilayah Utsmani, tapi mereka secara perlahan-perlahan, mereka secara rapih mulai menguasai 1, 2 tempat dan seterusnya. Oke, jam 8 ya. Baik, teman-teman mulai-mulai nanti kita akan coba banyak diskusi ya. Biar kita juga bisa lebih mendalami karena ini kan katanya akan berseri. Kita akan coba garap secara perlahan-perlahan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, didiskusikan. Saya kasih kesempatan dulu. Sebelum kita lanjutkan. Atau ada yang kurang jelas, ditanyakan. Tafadhol. Ada? Yang ikhwannya atau yang akhwatnya? Atau ada yang kurang jelas? Oke, ini udah flashback ya. Jadi, gimana cara Israel masuk ke Palestina? Pertama dengan cara penguasaan tanah. Beli tanah. Memang tanah nggak banyak-banyak. Tapi tanah itu menjadi hak miliknya dia dan terbatas aksesnya. Sehingga orang nggak boleh masuk dan nggak tahu di situ ngapain. Ternyata mereka di situ ada pelatihan militer. Di situ ada mereka bikin produk-produk tertentu. Mereka juga di situ kemudian mulai bertani. Nah, yang kedua setelah mereka punya tanah, mereka bikin institut pertanian. Kita ingat deh, yang orang Bogor tentu masih tahu yang namanya Kebun Raya Bogor ya. Kebun Raya Bogor. Apa sih Kebun Raya Bogor itu? Apa sih isinya? Pernah nggak ke Bogor? Mbak Aisyah pernah ke Kebun Raya Bogor nggak? Justru ada apa sih di Kebun Raya Bogor? Ada apa sih kira-kira? Pohon-pohon. Kenapa ada pohon? Karena kebun, bener emang. Nggak, saya gini. Itu sejarahnya sejak kapan? Kebun Raya Bogor itu sejak kapan? Masih ingat itu ada kuburannya tuh? Ada kuburan siapa di situ? Itu yang bikin Raffles. Raffles itu orang Inggris. Waktu itu Belanda jajah sama Inggris. Tapi Raffles itu sampai kirim ahli pertanian dari Eropa datang ke Bogor. Bikin Kebun Raya Bogor itu. Mereka ngapain jauh-jauh datang ke sini buat bikin Kebun Raya Bogor? Pertanian. Di kita kan juga mereka menguasai pertanian kan? Banyak tebu dulu, terus jagung, apa segala macam. Nah, hari ini Indonesia, anak mudanya pada nggak bertani ya? Benar nggak? Padahal semua orang butuh makan kan? Kira-kira nih, kalau tanah kita nggak punya tanah, sok dari sini ada yang punya tanah nggak? Kita ini tanah sekarang mahal sekali loh, susah beli tanah. Kita ini orang asli Indonesia, lahir di Indonesia, tanah nggak punya, tani nggak bisa, tanah buat tinggal, tani buat makan. Kita dari nggak punya. Nanti kita mau ngapain? Ini kan pertanyaan serius nih. Tadi itu. Makanya orang Yahudi tahu betul. Mereka yang paling pertama apa? Papan dulu. Mereka punya papan. Terus pangannya mereka punya. Sandang, mereka juga bikin produk-produk. Maka hari ini kita bisa lihat kayak McAfee, McAfee itu kan dari Israel tuh. Itu teknologi mereka. Nah, di kita penting juga hari ini penguasaan tanah dan penguasaan pertanian. Jadi kalau nanti kita punya anak, punya saudara yang bertani, jangan dibully. Biar aja dia sering ngembangin. Karena
itu jantungnya kita. Semua orang butuh makan. Nah, jadi tadi pertama kuasai lahan, terus pertanian, dan yang ketiga adalah mereka kemudian mengisi posisi strategis di setiap negara. Jadi gini, waktu itu orang Yahudi itu tersebar di semua negara, tapi mereka punya posisi di setiap negara. Misalnya contoh di Prancis mereka punya posisi, di Italia punya posisi, di Inggris juga punya posisi, di Swiss punya posisi. Jadi mereka tersebar banyak dan mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh di setiap lininya. Saya kira kita juga penting buat hari ini umat Muslim santri BIK, antum di sini belajar, mungkin juga di live ada alumni, antum sebar di mana aja, jangan lupa on the mission. Kita punya misi loh. Anda boleh di BPS, ya kalau kita sebutkan dulu kan karena ada banyak anak STIS yang santri di sini. Anda boleh kerja di pemerintahan, swasta, usaha, nulis, jurnalis, tapi semua itu rangkaiannya adalah untuk kemudian apa? Li'la'i kalimatillah. Izul Islam wal muslimin. Anda jadi punya banyak harta, jangan lupa harta Anda itu buat perjuangan. Anda nggak punya harta berlebih, jangan lupa waktu Anda, tenaga Anda juga buat perjuangan. Misalnya kita yang mampu, saya dengan menulis misalnya, dengan Sabili misalnya. Pendi misalnya dengan mengajar gitu Pen ya. Dengan mengajarnya misalnya. Hamas dengan dakwah marginal dan seterusnya. Kang Akmal dengan ternaknya misalnya. Tapi semua itu harus dalam rangkaian yang apa? Yang on the mission. Kita nggak bilang pengen bikin khilafah, enggak. Karena khilafah itu saya nggak setuju dengan khilafah versi HTI, enggak. Khilafah itu enggak begitu sempitnya. Intinya bagaimana Islam ini bisa nilainya universal dan menjadi soko guru dunia. Nah, itu poin-poinnya. Jangan mulakan kita nggak sampai terlalu malam ya, supaya nanti kita juga bisa mencerna dengan baik. Berikutnya adalah saya mau ke sini dulu. Afwan. Nah, nanti antum setelah pulang kalau bisa baca namanya Protokol Damaskus. Protokol Damaskus. Protokol Damaskus. Lupa satu hal lagi. Jadi gini, faktanya sejak adanya Israel di Timur Tengah, itu Timur Tengah nggak pernah bisa akrab bareng-bareng. Faktanya sejak Israel berkuasa di tanah Palestina, di Palestina, bangsa Arab itu selalu konflik satu dengan yang lainnya. Karena ternyata Israel ini sangat penting untuk memecah jantung persatuan umat di sini. Nah, maka waktu Israel pengen mendirikan negara Israel ini, yang paling pertama kali mereka hancurkan adalah bernama Utsmani. Karena ketika itu Utsmani menaungi semua wilayah Islam. Nah, mereka pun licik. Maka dia tahu nggak bisa ketemu Sultan. Kan cerita bahwa Herzl pengen ketemu Sultan Abdul Hamid yang kedua, gagal terus, nggak pernah berhasil. Maka mereka bertemu dengan orang-orang Arab sekitarnya. Maka terjadi namanya Protokol Damaskus. Dia bertemu dengan namanya Raja Faisal, bukan raja, putra mahkota Pangeran Faisal. Faisal ini anak dari Syarif Husain. Syarif Husain ini adalah pemimpin Mekah. Karena di Arab dulu sistemnya kabilah. Intinya nih, Pendi udah pusing tuh. Intinya gini. Intinya orang Arab berhak atas tanah Arab. Orang Turki nggak berhak atur-atur orang Arab. Itu intinya. Kan Palestina Arab, Saudi Arab. Ini Arab nih, kenapa dia mesti taat sama Turki Utsmani? Yang ada mereka tuh bukannya khilafah, tapi mereka penjajah. Di saat yang sama, mereka juga memprovokasi anak mudanya Turki. Waktu itu terjadi banyak pembantaian. Orang Turki bantai orang Arab, waktu itu terjadi. Makanya jangan heran muncul Kemal Atatürk yang Turki banget. Nah, jadi bahaya. Saya cinta Indonesia. Saya cinta dengan negara kita. Tapi jangan sampai karena kita cinta negara kita anggap orang lain sebagai musuh kita karena perbedaan negara. Asobiah, Pendi, asobiah. Dulu sempet tuh, Ganyang Malaysia. Sempet kan? Ganyang Malaysia. Malaysia sama kita seterumpun. Atau karena kita beda etnis, jadi apa? Bermusuhan? Tidak. Nah, itu yang kemudian sangat dipakai dan itu yang kemudian terjadi. Nanti antum baca namanya Protokol Damaskus. Jadi Israel berdiri itu lengkap tuh.
uangnya ada, mereka bikin Yahudi dunia, mereka bikin pertaniannya, mereka grogotin orang-orang Muslim persatuannya, ada yang provokasi ke Khilafah Utsmani, ada yang provokasi ke orang Arabnya, sehingga waktu itu pun Perang Dunia Kedua datang, mereka butuh duit, Yahudi pun bantu dana kepada negara-negara besar, karena mereka akan masuk dengan sendirinya. Nah hari ini pertanyaan kita pengen umat Islam itu jadi umat yang berperadaban. Sekali lagi ya, kita pengen maju bukan berarti kita pengen orang lain, tidak. Tapi apa yang kita kerjakan? Kita udah ngisi belum lini keuangan kita, lini pertanian kita, lini distribusi kita. Kalau hari ini misalnya Shopee bangkrut, kira-kira nih. Atau nggak kira-kira saya mau ngecek nih ibu-ibu akhwat-akhwat. Ada nggak yang hari ini belum megang Shopee, mau buka Shopee? Ada nggak? Nah baru buka tadi katanya. Ada nggak yang hari ini belum buka TikTok Shop misalnya? Oh, tapi Shopee buka? Shopee buka. Oke, nah itu fakta kita tuh, Itu fakta kita tuh hari ini. Ya kan? Nah, itu baru sedikit tuh. Padahal kita ini bangsa yang besar. Indonesia 280 juta, produknya banyak sekali. Atau hari ini ada nggak yang udah mulai nanam di rumah apapun itu? Nama apa? Toge, cabe, buah naga. Buah naga. Bagus. Melon. Bahkan saya baca itu ada di Amerika udah mulai ada gerakan namanya menanam sendiri, tapi itu di kalangan orang kaya. Justru mereka sadar sendiri. Nah, saya kira di kita pun sama. Jadi teman-teman ini juga nasihat ya. Kalau ada harta berlebih, setelah kita cukup diri kita beli tanah. Kuasai tanah. Kalau ada orang tua, saudara lagi susah, kalau bisa jangan jual tanah kalau bisa. Apalagi jual ke orang-orang yang ya tanda kutip mereka para oligarki, jangan dijual. Karena jangan sampai mengulang kejadian yang sudah-sudah. Yang kedua, pangan kita mesti kita jaga, gitu ya. Makanya sebenarnya Prabowo ini kita bukan bicara apa, tapi dia juga saya kira punya visi juga untuk menjaga pangan kita, karena itu sangat penting sekali. Kan nggak lucu kan? Kok Israel negara yang kayak gitu bisa jadi pusat pertanian dunia? Itu nggak masuk di akal, nggak logis. Antum pernah lihat di Timur Tengah kayak gimana tuh tanahnya tuh? Saya dulu pernah di Sudan agak subur dekat Sungai Nil, ada airnya. Di Palestina airnya terbatas, tapi mereka jadi pusat studi pertanian dunia. Itu kan aneh. Nah makanya saya kira nih dengan kita pesan masing-masing. Jadi dalam pertemuan yang pertama ini, pertama bahwa dalam melihat Palestina jauhkan teori konspirasi. Teori konspirasi hanya membuat kita jadi tidak produktif. Sana kan mereka itu di balik tembok ada mereka, di sini ada mereka, ada musuh semuanya. Kita nggak ngapain, takut sendiri. Yang kedua, mereka itu bisa menjajah Palestina karena mereka berdarah-darah, karena mereka secara nggak langsung sedang menjalani apa yang harusnya kita jalani sebagai umat Muslim. Nah yang terakhir, kita kalau pengen Palestina merdeka juga jangan cuman merdeka, boikot, tapi kita sendiri tidak berkorban, kita sendiri tidak menjaga persatuan, kita sendiri juga nggak tahu itu adalah masalah keimanan kita. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan dalam kajian pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau ada salah dari saya pribadi, insya Allah kita akan lanjut nanti pertemuan selanjutnya di bulan depan, setiap pekan keempat. Berikutnya saya kasih kesempatan sebelum saya tutup untuk ada yang berdiskusi, bertanya, atau yang lainnya. Tafadhol. Ada yang ibu-ibu, akhwat? Ada yang kurang paham juga nggak apa, boleh tanya lagi yang kurang paham. Yang ikhwan, ada yang bertanyakan? Terkait akidah itu, akidah Islam Yahudi itu yang seperti apa nih? Maksudnya kan tadi Ustaz bilang menjalankan sunnah Allah. Seperti apa gitu? Maksudnya sederhananya supaya kita tuh bisa kuat juga di situ. Oke. Yang paling penting adalah teman-teman boleh buka surat Al-Isra. Al-Isra ayat 1. Saya kira ini udah hafal juga ya. Ini ayat gacoan nih. Besok Isra Miraj. Ini pasti jadi ayat gacoan. Ya kan? Bukan mie gacoan, bukan. Ayat gacoan.
Nah, coba saya minta Mang Pendi. Baca Mang Pendi. Ayat pertama baca ayat dan artinya Mang Pendi. Suaranya nggak kedengeran Pen, yang kurang lantang nih. Katanya Palestina merdeka, ya lantang nih. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkali sekelilingnya agar kami perlihatan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Oke. Yang pertama, bagi kita umat muslim, Al-Aqsa adalah akidah kita. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena Allah, oke gini, dari mana Nabi Isra? Isra itu ada Isra dan Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan malam hari. Itu dari mana rutenya itu? Mekah, Palestina kan? Mi'raj dari mana rutenya? Palestina ke Muntaha. Nah, ini penting juga pengetahuan. Jadi Nabi waktu Mi'raj itu startnya dari Al-Aqsa. Startnya. Maka teman-teman suka lihat kan ada ini kan? Nih. Nih. Nah, ada bukan ini fotonya ya. Ada nah ini, nih. Ini yang ini nih, yang emas. Tadi kita akan bahas juga. Emas ini bawahnya apa namanya? Kubatus Sokhro. Sokhro itu apa Sokhro? Apa Sokhro? Batu. Jadi di bawah kubah ini ada batu di sini. Kayak Bukit Sofa, Marwah. Batu ini apa? Batu ini adalah tempat Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj dari sini startnya. Tapi yang namanya Al-Aqsa itu bukan ini doang. Ini namanya Kubatus Sokhro, tapi Al-Aqsa ada semuanya nih. Dari mulai sini nih, tembok-temboknya. Nanti insya Allah ada petanya. Ini namanya Masjid Al-Qibli. Nabi waktu sholat di sini, waktu Nabi sholat nih. Ini Nabi waktu datang ke Al-Aqsa, sholatnya bukan di sini, tapi di sini. Masjid Al-Qibli. Dulu kecil. Nah, nanti Nabi naruh buruk di sini nih. Nih, buruk. Tahu buruk ya? Parkir buruk di sini. Parkir si buruknya. Nah, orang Yahudi nganggap sebagai tembok ratapan. Di sini. Ada nggak talinya sampai sekarang? Ada nggak talinya buruknya? Di sini naruh buruk, Nabi ke sini. Nah, nanti Nabi sholat di sini, nanti ketemu Jibril sini, ketemu Jibril nih. Ketika ditanya sama Jibril, Muhammad milih air atau milih susu atau milih arak, khamr. Saya milih susu. Wah, Anda adalah memilih fitrah namanya. Setelah ke sini Nabi berangkat ke sini, lalu di sini terbang ke langit ke-7. Nah, Pendi jangan pengen terbang langit ke-7 nih, nanti Pen. Nah, ini penting. Nah, jadi kenapa kita perlu sebagai akidah? Karena Nabi, kenapa sih Allah nggak langsung naikinnya dari Mekah ke langit ke-7? Bukankah Allah bisa dari Nabi dari Mekah langsung langit ke-7, nggak usah ke sini lagi? Nah, pertanyaannya, emang Nabi di sini ngapain? Sholat. Sholat apa? Sholat dengan siapa? Dengan seluruh para Nabi. Dan Nabi jadi imamnya. Di sini menandakan tentang bahwa Islam itu sebagai agama penutup. Islam itu agama semua, tapi Nabi ini sebagai penutup semuanya. Dan penutup sekaligus pemimpin. Dan menandakan bahwasanya ini udah jadi wilayah Islam. Karena Nabi Musa jadi makmum Nabi SAW. Nabi Isa jadi makmum Nabi SAW. Itu kan simbolik. Kayak ente kalau emang di wisuda tuh ngapain sih wisuda? Cuma baik ini doang kok gitu kan? Bener nggak? Wisuda dipanggil set, balik selesai. Itu ngapain begini apa yang wisuda segala? Itu kan simbolisasi. Nah, ini simbolisasi Nabi saat di sini dengan ratusan ribu para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Musa, Nabi Isa pun jadi makmum Nabi SAW. Dan Nabi kemudian diangkat ke langit ke-7 dari sini. Maka ini tempat sangat-sangat berarti bagi umat muslim. Karena ini menjadi penanda ini adalah wilayah Islam. Itu satu. Yang kedua, nanti kita bahas di pembahasannya, banyak dalilnya. Tapi kurang lebih ini juga menjadi barokna haulahu. Jadi, nah ini yang suka jangan sampai salah kaprah. Memang tanah Al-Aqsa itu berkah. Jadi kalau misalnya, tadi saya Mbak Sopi ya? Mbak Syifa, Mbak Sopi. Tinggal di mana Mbak Sopi? Sholat di Bekasi, 1.
Tapi kita sholat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Sholat di Masjid Nabawi 1.000. Sholat di Al-Aqsa ada dua versi, ada yang bilang 500, ada yang bilang 250 kali. Nah, sholat di sini itu pahalanya lebih banyak daripada sholat tempat yang lainnya. Tapi keberkahan ini bukan cuma sholatnya doang. Kalau gitu kesian dong orang muslim yang nggak punya duit. Yang nggak pernah bisa ke Haram, ke Mekah, ke Madinah. Tapi berkah itu mencakup semuanya. Hari ini kita dapat berkahnya loh. Apa berkahnya? Kita baru tahu. Selama ini kita beli produk terafiliasi semua. Samponya, ayo. Sabunnya, ayo. Odolnya. Berkahnya dapat kita berkahnya. Bukan berkah sholat, tapi berkah ngeh gitu. Oh, kita selama ini gedein musuh ya, gitu. Ternyata juga ada peluang bisnis. Sekarang lagi naik daun nih. Almas ya kan? Pizza Gaza. Itu orang lokal kan? Pizza Gaza misalnya. Jadi akhirnya banyak terbuka keberkahan yang lainnya. KFC bangkrut, Unilever bangkrut, Starbucks bangkrut. Berkah juga. Jadi kita nggak berkah itu bukan cuman sholat jadi berkah. Itu iya, tapi berkah itu sangat sempit kalau kita pahami cuma sebagai pahala sholat doang. Tapi banyak berkah yang lain. Umat muslim mungkin nggak bersatu kalau bukan karena Palestina. Ya kan? Yang isbal nggak isbal. Jenggot nggak jenggot. Kunut nggak kunut. Ya kan? Kalau akhwatnya apa misalnya? Macem-macem. Tapi Palestina kita bersatu. Bahkan nih true story. Di Sabil juga banyak yang follow. Juga bukan orang berjilbab loh. Karena ikhwan. Enggak juga. Ya akhwatnya pun sama. Akhwatnya juga enggak pakai jilbab. Artinya jadi bersatu semuanya. Keberkahan ini juga barangkali. Ukhuwah itu kan sangat berkah luar biasa. Allah sampaikan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Ukhuwah Islamiyah itu tidak akan bisa dibeli dengan uang gede apapun. Nggak bisa dibeli. Tapi Allah yang membuat kita bersatu. Setuju ya? Jelas ya? Oke. Lagi dari akhwatnya? Ya, silakan. Ngapa dua juga boleh dua. Maksimal 4. Soalnya pertanyaannya. Lanjut. Nabi itu kan memimpin beberapa ratus nabi. Itu nabi yang jadi makmum nabi itu turun dari langit atau? Oke. Maka kemudian nah ini penting nih. Jadi makanya kan gini, kemudian sekarang itu kan saya sih ini ya, di dalam akidah itu kan juga kita sekarang banyak juga debat-debat masalah akidah nih. Yang pasti akidah dengan orang kafir itu berbeda, tapi akidah-akidah yang di internal umat Islam. Isra dan Mi'raj itu termasuk permasalahan yang paling banyak debatnya. Itu baru satu yang tunaikan. Nanti ada lagi pertanyaan gini, Ustadz itu Nabi ke langit ke-7 dengan jasadnya, dengan jiwanya atau gimana? Banyak versinya. Ada yang bilang jasad dan jiwa. Gimana bisa? Kan jasad kan akan hancur ketika terbang ke langit. Sini aja atmosfer udah kebakar tuh. Nah, ada yang bilang jiwanya doang. Kalau jiwa doang, Nabi berarti situ jasadnya gimana? Ada yang bilang juga nggak begitu. Misalnya seperti Syekh Muhammad Ghazali, ulama Mesir, dia katakan bahwa Nabi Islam itu bukan dengan keduanya, tapi beliau seperti sedang pikirannya yang melayang terbang. Pikirannya yang terbang. Nah itu versinya. Kita nggak mendetil ke situ ya, karena ilmu itu harus patokan dengan amal. Apa buahnya? Saya sampaikan kira-kira gimana cara bangkit seterusnya. Nah ini nggak menjadi perbedaan pendapat, tapi yang pasti mereka dengan ruhnya. Nah ini kalau ada bagusnya antum baca buku karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini kitab roh. Kitab roh itu seringkali orang-orang soleh itu ketika mimpi ketemu sama orang soleh yang lainnya. Kita tuh rohnya masih ada. Rohnya masih ada. Jadi kalau antum tanya tadi, itu beda pendapat sangat tajam sekali. Tapi bagi kita, maupun itu mereka dengan jasadnya, dengan jiwanya, nggak ada efek sampingnya dengan apa yang kita yakini. Yang penting kita tahu bahwasanya Nabi itu sholat, mengimami ratusan ribu para Nabi dan Rasul. Itu sebagai simbolisasi, mau itu mereka bangkitkan dari langit, dari bawah, itu Allah yang tahu. Dan Nabi pun nggak merinci itu dalam hadisnya.
yang merinci gimana mereka. Tapi poinnya adalah Nabi menjadi pemimpin, simbolisasi bahwa ini telah menjadi wilayah Islam. Menjadi wilayah Islam. Gitu ya Pak Usep ya. Jelas ya. Nanti detailnya antum baca kitab roh supaya antum dapat gambaran tentang masalah roh. Dan ini masalah yang sangat beda pendapat tajam, tapi saya kira itu tidak berpengaruh kepada amal perbuatan kita. Akhwati silakan, saya kasih kesempatan. Monggo. Mbak Winnie tahu siapa? Mbak yang depan. Monggo, ibu-ibu yang belakang. Ya, monggo. Mas. Akidah Yahudi itu bisa diciri. Bisa diapain? Diciriin. Ciri. Ya, Maksudnya ciri. yang dikenali paling jelas kan dia kan ada menguasai dari strategis gitu. Kita bisa nyiriin dia masih kalau kamu di Yahudi gitu. Nah, kalau Yahudi itu nggak usah susah-susah. Mereka bakal ngaku orang Yahudi. Yahudi itu nggak kayak Syiah. Dan Yahudi itu tabiatnya mereka kalau udah mereka itu sebenarnya agama eksklusif ya, agama eksklusif. Kayak sekarang nih antum lihat di Palestina. Kan sekarang di tepi barat lagi diserang kan, di Jenin ya. Jalan dihancurin. Nah, orang Yahudi itu kalau bikin perumahan, dia nggak mau gabung sama orang lain. Yang sekarang ini. Misalkan maka mereka bikin apartemen itu kan, pendudukan kan. Jadi misalkan nih satu apartemen nih, ini isinya orang Palestina, mereka nggak mau tinggal di situ. Mereka pengen tinggal orang Yahudi semua. Nah, Yahudi itu agama eksklusif. Berkoloni. Adapun tadi orang itu tercerai berai karena waktu itu kan belum ada negara. Mereka mau nggak mau tinggal di setiap negara. Tapi mereka juga ujung-ujungnya akan balik ke tempat mereka sendiri. Jadi orang Yahudi itu nggak kayak orang Syiah yang suka bertakiyah. Mereka akan ngaku orang Yahudi sendiri kok. Di Indonesia juga ada di Indonesia. Itu yang main debat tuh perempuan Monik orang Yahudi itu. Ngaku. Yahudi pesek. Yahudi pesek. Ada itu. Jadi antum orang Yahudi nggak usah. Tapi gini ya. Kita dalam konteks Palestina tadi saya sampaikan bahwa di Palestina sendiri ada orang Yahudi asli Palestina. Tapi mereka nggak setuju dengan Zionis. Secara akidah tentu kita dan mereka beda pendapat. Tapi dalam peristiwa ini yang parah adalah Zionisnya. Sekali lagi kita nggak boleh perangi orang karena agama. Tapi kalau dia kemudian seperti Zionisme, itu mereka udah melampaui batas. Kita nggak boleh tiba-tiba orang Yahudi kita tusuk langsung, kenapa dia salah segala macam, nggak boleh gitu juga. Tapi karena kalau misalnya di Palestina kan tuh beda cerita tuh, mereka menyerang orang-orang Palestina dan mereka juga membantai warga Palestina. Jelasin tuh insya Allah ya. Oke, silakan ada lagi yang tanyakan? Akhwatnya jelas semua nih. Biasanya kalau ditanya berarti udah pada paham semua, udah di luar kepala. Di luar kepala berarti di buku maksudnya. Ada lagi? Oh, silakan Pen. Mereka berbeda akidah. Oke. Nah, tadi Ane jelasin juga bahwa Yahudi itu kan agama. Tapi ada namanya Zionisme. Ini gini nih, uniknya. Nah, ini tanda bedanya dan uniknya. Jadi, waktu peristiwa Badai Al-Aqsa, kapan tuh? 7 Oktober 2023. Hamas kemudian berhasil menyerang Israel segala macam. Di antara orang yang paling pertama lari dari Israel, mantan Perdana Menterinya Israel. Mantan Perdana Menteri Israel, namanya Ehud Barak. Dia siapanya Barack Obama, nggak ada kaitannya. Cuma namanya Barak juga ujungnya. Karena dia meyakini bahwa ini waktu Israel bakal musnah. Karena menurut akidah mereka punya kutukan 80 tahun. Kutukan 80. Nah, apa dalilnya? Jadi ada di Al-Quran. Namanya peristiwa Atih. Yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Ternyata orang Yahudi itu dalam sejarahnya nggak pernah bisa bikin negara yang isinya Yahudi semua lebih dari 80 tahun. Bahasa Arabnya Al-Aqdus Samanin. Kutukan 80 tahun. Nah, Yahudi ini agama. Di Amerika ada namanya Yahudi Natura Carto. Ketika Israel berdiri, dia yang paling nentang Israel. Dia orang Yahudi nentang Israel. Ada nggak? Ada. Nah, Israel ini adalah Zionisme. Zionisme itu adalah gerakan politik bercover agama. Dia aslinya pengen
punya negara, tapi backgroundnya dengan cara mengcover dengan agama Yahudi. Hah? Gitu ya. Nah, jadi misalnya kan ada nggak Yahudi, dan di situ juga mereka pada apa? Pada beda pendapat, dan di Palestina pun mereka juga tidak setuju ketika mereka mencaplok tanah Palestina. Karena Zionisme itu gerakan politik. Kayak hari ini mereka juga didemo sama warganya karena dan si Herzl ini bukan ulama, tapi dia adalah justru banyak mengatakan dia ini orang Yahudi yang nggak taat. Yahudi nggak taat. Tapi dia punya konsep mendirikan negara Yahudi kayak gitu. Jelas kan ya? Jadi Yahudi juga banyak yang nggak setuju dengan Israel. Israel ini adalah negara Zionisme. Yahudi agamanya, Zionis adalah gerakan politiknya. Gitu. Yang itu mereka juga mencaplok negara Palestina. Enggak. Tidak semua Yahudi Zionis. Tapi semua Zionis adalah Yahudi. Tapi enggak semua Yahudi adalah Zionis. Ada Yahudi yang Zionis banyak. Gitu. Jelas ya? Oke. Oke, lanjut. Terkait apa kemerdekaannya kan kemarin mungkin sudah secara deklarasi gitu ya Palestina Salam. dengan bahwasanya sudah merdeka kembali gitu. Nah, tapi di sisi lain kita kan tanda kutip sedikit celah ya. Namanya Yahudi kan suka apa namanya cirinya kan itu kalau itu suka berubah-ubah, nggak bisa dipercaya dan sebagainya. Nah, kira-kira ke depan ada nggak sih tanda-tanda yang bisa kelihatan kalau mereka tuh bakal begitu lagi dan gimana situasinya? Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa Palestina belum merdeka. Jadi mereka itu kemarin gencatan senjata itu adalah salah satu ciri-ciri kemenangan, tapi belum menang. Ini yang antum perlu garis bawahi ya. Di sini ada yang dari Sumatera nggak? Dari Padang. Bahwa ini Padang, Palembang. Ada dari Bukit Tinggi, dari Jogja. Dari Jogja ada? Hah? Keturunan doang? Oh ya, oke. Fakta. Indonesia kapan merdekanya? 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, pernah nggak ibu kota pindah? Kota pindah pernah nggak? Kan sebelum merdeka nggak ada ibu kota sebelum merdeka. Negara kita merdeka baru pindah ibu kota kan? Karena sebelum merdeka nggak ada ibu kota, kita kan belum merdeka. Pindah kemana? Jogja, Bukit Tinggi. Pindah-pindah kan? Itu pindah itu setelah merdeka atau sebelum merdeka? Pertanyaannya. Kapan? Sebelum atau setelah merdeka? Ini orang Jogja nih, orang Bukit Tinggi nih. Sebelum merdeka atau setelah merdeka ibu kota pindah? Coba antum searching dulu, ada satu menit dari googling. Kapan ibu kota Indonesia pindah ke Jogja dan ke Bukit Tinggi? Kapan tuh? Ya, ini penting sejarah nih. Antum sebagai santri aktivis mesti paham sejarah nih. Dapat? Kalau susah cari Syekh GPT. Itu pakarnya. Sebelum Jogja, Bukit Tinggi setelah sesudah. Ibu kota pindah-pindah beberapa kali dia dari Jakarta ke Jogja, kemudian ke Bukit Tinggi dan kembali ke Jakarta. Saat ini ibu kota Indonesia dari sana pindah ke Nusantara Kalimantan. Nggak usah itu, nggak usah. Saat itu ini adalah beberapa waktu saat ibu kota Indonesia pindah. 17 Agustus 1945 ibu kota Indonesia adalah Jakarta. 4 Januari 1946 ibu kota Indonesia pindah ke Jogja. 4 Januari 1946. Berarti setelah merdeka atau sebelum merdeka? Kok pindah ibu kotanya, ngapain pindah orang merdeka? Lanjut lagi. 19 Desember 1948 ibu kota Indonesia pindah ke Bukit Tinggi. 3 tahun merdeka masih pindah ibu kotanya. Indonesia merdeka nggak? Merdeka. Punya tentara? Punya pesawat? Ada. Punya rakyat? Dia diakui dunia? Masih pindah-pindah ibu kotanya, ngapain? Nah, jadi kita itu bilang Palestina merdeka bukan kayak main di game. Game itu kan menang, win, loss, selesai kan? Atau kayak di film-film tuh, menang, mati, enggak gitu cara ngelihatnya dalam konteks ini. Merdeka juga Indonesia mati-matian lawan Belanda tuh, agresi militer yang kedua. Belanda kalah, Jepang akhirnya jajah kita, Jepang kabur, Belanda numpang dengan Inggris. Bujang Inggris kan? Yang di Surabaya kan tuh orang-orang Inggris tuh.
Mereka kesini masuk lagi. Jadi Israel hari ini, mereka kali Gaza, mereka bantai orang tepi barat. Sama kayak kita, Belanda kalah diplomasi, mereka nyerang Surabaya, mereka nyerang Jogja, mereka serang Jakarta. Karena mereka kalah diplomasi. Nah, namanya itu perjuangan nggak pernah berakhir. Jadi Palestina merdeka itu tidak Israel kalah, Anda kalah langsung pergi, nggak gitu. Prosesnya panjang. Satu. Yang kedua, kalau Anda meyakini betul apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Yasin, saya sampaikan, insya Allah Palestina merdeka tahun 2000 berapa? Banyak tahun banget. 2027. 2 tahun lagi. Lama nggak? Lama nggak kira-kira 2 tahun lagi? Nggak lama? Yakin nggak lama? Masih bisa boikot kita? Masih kuat nggak makan McD? Masih kuat nggak makan? Ibu-ibu nih masih kuat nggak beli makeup Unilever misalnya? Kalau nggak beli McD ada solusinya, beli atau ya? promosi. Ini nih promosi nih. Nah, jadi tapi gini nih pentingnya, nanti insya Allah kita akan bahas di berikutnya. Palestina merdeka itu, nah gini, orang Yahudi punya namanya kutukan 80 tahun, kalau umat Muslim punya namanya kebangkitan 100 tahun. Kebangkitan 100 tahun. Allah akan kirimkan pada umat ini setiap 1 abad itu orang-orang sebagai mujahid mereka. Nah, ana meyakininya, nanti kita akan bedah. Nanti kalau pengen kepo, cari di Sabili, kita akan sampaikan perlahan-lahan. Palestina merdeka itu akan merubah wajah dunia. Akan merubah wajah. Tahun 1890-an, petanya nggak kayak sekarang. Suriah nggak kayak sekarang. Lebanon nggak kayak sekarang. Tapi sekarang kita punya negara namanya Suriah, Lebanon, Yordan, dan lain-lain. Dulu nggak kayak gitu. Maka besok hari bisa jadi peta juga berubah juga. Nah, itu yang kita akan kemudian yakini. Nah, hari ini Amerika terbukti. Siapa sekarang Presiden Amerika? Donald? Nah, bukan Donald Bebek ya. Nah, Donald Trump, dia belum dilantik nih. Dilantiknya kemarin, tanggal 21 Februari. Belum dilantik, ditanya wartawan, tim transisinya. Gimana tentang Palestina dan Israel? Ya kita akan coba bicarakan untuk relokasi warga Gaza. Jadi Amerika pengen orang Gaza dipindahin yang jumlah 2 juta orang itu ke Indonesia. Pindah ke Indonesia supaya Gaza dibangun ulang. Bayangin deh, dia pengen pindahin 2 juta orang dari Gaza ke Indonesia. Pakai apaan pindahinnya? Berapa lama? Nah, ada buku bagus nih. Namanya bukunya Fury. F-U-R-Y. Tapi udah terjemahan bahasa Indonesia. Ini buku kesaksian dari wartawan Istana Presidennya Amerika tentang Trump. Sebenarnya kalau saya bersyukur Trump jadi presiden, bersyukur. Karena orang gila jadi presiden. Makin lama Trump berkuasa, makin hancur Amerika. Itu. Nah, makanya nanti ada teori namanya, antum kalau balon ditiup pecah nggak? Pecah. Nah, jadi kalau ada satu pecah itu bisa jadi 2, namanya explosion. Explosion itu berarti dari luar, orang luar, dan dari luar, misalkan nih HP ini ditekan tuh explosion. Tapi ada yang namanya implosion. Implosion itu dari dalam meledaknya. Nah, Amerika ini jadi implosion, dia kan akan hancur bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Siapa? Orang-orang mereka sendiri. Kayak Trump ini. Kayak Trump ini akan dia membuat jadi Amerika tuh makin lemah kemana. Hari ini Israel masih berkuasa karena ada Amerika. Amerika ini kenapa beda dengan Israel? Ya Israel ini kayak anjing penjaganya. Ada, antum lihat orang kaya yang punya anjing, anjingnya dikasih makan nggak? Makannya mahal nggak? Dikasih grooming itu, di grooming segala macam. Jadi pertanyaannya siapa tuannya? Si orang apa si anjing? Nah, dua-duanya sama-sama membutuhkan. Si anjing butuh tuannya, si tuan butuh anjingnya. Nah, jadi Amerika dan Israel itu bagikan anjing dan tuannya. Mana yang anjing? Mana yang tuannya? Nah, antum perlu tahu bahwa Amerika hari ini punya utang yang sangat besar. Dan utang-utang itu mereka ngutangnya ke lobi Yahudi. Mereka menguasai ekonomi. Makanya kita harus jadi orang yang menguasai ekonomi. Tapi bukan buat jadi orang kaya yang OKB, orang kaya baru. Tapi uang ini buat perjuangan lagi. Oke, Pen ya? Ini Pendi nanti mesti jadi pengusaha, pendidik, tapi
mesti punya banyak duit supaya bisa bikin kayak gini gratis, BIK lagi yang gratis, seterusnya. Kayak gitu. Tadi jelas aja nih. Waduh. Oke, waduh. Ada waktu lagi sedikit barangkali. Lalu, akhwat lu. Ini akhwat mau tanya nggak nih? Monggo. Ada yang mau tanya akhwatnya? Ada? Enggak? Oke, Pendi, Pen. Oh iya, terakhir aja. Oh iya. Jadinya aneh nih yang di ini nih. Dengan apa ya, dengan tadi paparan tadi soal membuka kita ya, terkait dengan wawasan baru. Dan mudah-mudahan ini menjadi menumbuhkan iman kita semakin dalam. Amin, insyaallah. Terus ini saat ini terakhir untuk menjaga itu sehingga perjuangan kemudian juga keinginan kita itu tidak goyang. Apalagi sekarang kan sudah tinggal senjata itu, sehingga banyak hal lain. Nah, apa sih gitu perjuangan yang itu real gitu, kita dengan latar belakang berbeda-beda, sehingga itu perjuangannya mengerucut bisa pada perjuangan politik. Iya. Oke. Syukron Pendi ya. Jadi gini Pen. Saya bilang tadi jangan sampai Palestina merdeka tapi negara lain akhirnya dijajah. Saya nggak bilang Indonesia, negara yang lain mungkin masih banyak, kita di Rohingya masih banyak muslim yang tertindas, di Uighur, di Myanmar dan seterusnya. Maka yang paling penting sekarang adalah Allah sampaikan dalam ayatnya wa qul ya'malu fasairallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Maka bagi kita sekarang adalah tiada hari tanpa berbuat. Tapi buatnya juga dengan ilmu ya, dengan ilmu. Gimana menjaga itu? Saya kira tentu Al-Quran jadi pegang kita, Al-Quran. Antum baca Al-Quran tapi jangan cuma baca, tapi juga kemudian jadikan itu sebagai referensi, baca terjemahannya, baca tadaburnya. Yang kedua paling penting nih, baca sejarah. Baca sejarah. Yahudi itu mereka kayak gitu juga baca sejarah tuh, orang Yahudi itu. Nah kita ini sayangnya sejarah itu kadang jadikan sebagai pelajaran yang bahkan paling kita benci ya kalau lagi di sekolah dulu. Nah, sejarah itu dia berulang terus, berulang seterusnya. Saya sampaikan bagaimana Yahudi itu meniti Israel itu mereka sangat sulit sekali, berat sekali mereka menitinya. Nah, maka dari itu Pendi, pertama kita baca terutama ayat-ayat yang itu tentang Palestina dan yang lain-lain. Yang kedua adalah kita baca sejarah. Yang ketiga buat kita sekarang hari ini adalah kerjakan apapun yang kita bisa. Tidak hanya masalah Palestina, itu juga buat untuk bangun Indonesia. Saya kira Indonesia juga ke depan perlu banyak. Contoh sekarang kasus pagar laut aja. Muncul di Tangerang. Muncul lagi di Bekasi. Ini ada orang Bekasi nggak sini nih? Bekasi. Muncul lagi di Sidoarjo. Muncul lagi di Madura. Kita ini negara kaya loh. Kita selama ini nggak pernah tahu. Antum pernah ke PIK nggak sih? PIK pernah ke PIK ya? Pernah? PIK pernah? Di sana ada apaan? Jadi vibes-nya tuh kayak lagi ke Cina. Kayak ke Cina. Ya, Cina, kita nggak pernah musuhin Cina. Tapi yang kita musuhin adalah orang yang zolim. Ya kan? Nih, uniknya nih. Awalnya dia nggak ngaku itu tanahnya dia, punya dia. Ternyata akhirnya ngaku. Sekarang tentara lagi nyabut-nyabutin pagar laut. Mereka udah 5 hari cuma bisa nyabutin 7 kilo. Jangan pagar itu 30 kilo. Ya tuh bisa bayangkan, tentara itu kan kuat ya. Yang masang tuh berarti hebat juga ya. 30 kilo lagi. 30 kilo tuh dari sini ke Bojong. Bojong gede kayaknya 30 kilo kayaknya. Nggak sampai Bojong sih, nggak tahu kayak apa UI kali, PUI. Segitu tuh yang kemudian di pagar laut. Nah, saya kira tadi kita kan tadi berpikir orang ibu ikut aja, kita akhirnya berpikir kan. Ke depan misalnya nauzubillah nih, misalnya kayak pangan misalnya, kayak apapun kita. Jadi saya kira di sini juga macam-macam ya, ada yang backgroundnya guru, peternak, segala macam. Saya kira apa yang kita bisa jadikan itu sebagai ladang perjuangan kita. Jangan lupa kita on the mission. Ini dengan pendidikannya. Mungkin Mbak di sini ada yang guru, ada yang rumah tangga, ada yang ternak, seterusnya. Saya kira itu yang perlu kita lakukan dan sering-sering baca sejarah. Lagi sering baca sejarah, dan yang kedua tokoh-tokoh juga penting kita baca, terutama mereka yang kemudian berjuang. Kalau seringkali para tokoh itu nggak pernah merasakan apa yang mereka perjuangkan. Syahmat Yasin waktu hidupnya nggak pernah merasakan seperti ini. Tapi semua anak-anak sekarang di Palestina ini, Hamas ini, semuanya adalah anak didik Syahmat Yasin, baik langsung atau tidak langsung.
Nah, itu yang menjadi ininya. Oke, Pendi, clear ya? Terakhir ada lagi? Akhwat? Cukup? Clear semuanya ya? Baik, Rifan ada Van? Ini nanti lagi, ini pengantin baru nih. Kita doakan insya Allah Rifan akan menghasilkan generasi-generasi Salahuddin Alayubi yang kemudian. Juga Pendi insya Allah jadi apa? Jadi Nurdin Az-Zanki. Ya? Dan seterusnya insya Allah. Baik, kalau sudah mari kita demikian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Jika kesalahan saya mohon maaf. Ini kan live streaming ya. Kalau ada yang apa kata-kata yang mengganggu ataupun salah, saya mohon maaf. Tidak ada maksud apapun. Mari kita tutup dengan doa alhamdulillah dan doa majlis. Amin. Subhanallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.